Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala SD 1 Jumitan, Bapak Pranyono SPP. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD 1 Jumitan. Yang saya hormati pula calon guru penggerak Ibu Santi SPP SD, calon guru penggerak angkatan 11 Periode 10. Saya sebagai moderator akan membacakan susunan acara pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka acara dengan bacaan bersama. Acara yang kedua yaitu sambutan yang pertama dari Bapak Kepala SD 1 Jumitan, Bapak Pranyono. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru, khususnya Bapak Ibu Guru Sekolah Angkatan 11 Kabupaten Wonosobo di SD 1 Pusuwetan, yaitu Pak Yuri Kurniawan, Sarjana Pendidikan, Pak Ibu Ruswanti, Sarjana Pendidikan Sekolah Dasar yang saya banggakan. Terima kasih kesempatannya menyatakan kami serta Bapak Ibu Guru yang lain dalam kegiatan diseminasi tentang penerapan budaya positif di sekolah, yang mana kegiatan ini merupakan rangkaian dari kegiatan CDP Angkatan 11 merupakan bagian dari tugas yang harus dilaksanakan. Namun sebelumnya mohon maaf atas nama pribadi guru kedinasan karena ada beberapa kegiatan yang harus diikuti oleh Bapak Ibu yang lain sehingga kami tidak bisa menyatakan seluruhnya. Mudah-mudahan nanti di tengah acara ini berjalan, Bapak Ibu guru yang lain bisa membersamai kita untuk mengikuti program kegiatan ini. Terima kasih juga kepada teman-teman Bapak Ibu guru yang mana materi ini sangat sesuai dengan kondisi sekolah kita, terutama berdasarkan laporan pendidikan tahun 2023. Kita memang mengambil tema untuk disiplin positif. Mengapa disiplin positif? Sekali lagi adalah dasarnya adalah berdasarkan data di dalam pendidikan yang masih kurang menurut kami di sini. Walaupun kami sudah melaksanakan beberapa kegiatan, beberapa program untuk mendongkrak karakter disiplin anak sesuai dengan kurikulum yang kita gunakan sekarang. Hanya memang ada beberapa miskonsepsi istilahnya, ya, ada salah pemahaman, salah pengertian di antara kami Bapak Ibu Guru belum sepenuhnya memahami materi disiplin positif. Ketika kita membuka PNM pada topik disiplin positif, ternyata di situ diberi sangat banyak sekali sumber inspirasi yang bisa kita adopsi, bisa kita modifikasi. Tapi di antaranya itu juga pemahaman baru buat saya sebagai pribadi yang dituakan dari satu kesulitan, karena selama ini kita itu kental dengan kondisi relasi kuasa yang tinggi. Jadi sesuai itu selalu ada di bawah dari kita. Ternyata setelah saya sedikit membuka materi disiplin positif di PNM, walaupun belum sampai ke arah nyata, tetapi materi yang saya dapatkan membuka pemahaman baru untuk kita semua bahwa dalam mendisiplinkan murid ternyata kita tidak boleh menggunakan relasi kuasa dalam bentuk hukuman, konsekuensi, dan sebagainya. Sebenarnya hampir sudah dipahamkan, sudah dulu menempuh proses belajar yang sudah selesai, sudah lebih paham. Hanya penerapannya di sekolah memang sangat sulit karena memerlukan dukungan dari semua pihak. Tidak mungkin 1-2 guru di sini bisa menyelesaikan kita yang 6 rombel dengan rata-rata 15 anak, kita sekarang dengan 115 siswa. Yang jadi tanggung jawab kita yang masing-masing punya pergerakan kehidupan keluarganya sudah bermacam-macam. Sementara kita
harus melayani kebutuhan dasar sebagai manusia untuk belajar, untuk mencukupi kebutuhannya di sekolah dengan keterbatasan baik sarana, prasarana maupun kompetensi kita di sekolah. Nah, ternyata nanti sedikit mengintip itu bahwa kita fokusnya di segitiga restitusi. Selama ini kan kita ambil contoh saja, misalnya contoh tadi pagi pelaksanaan upacara bendera, kita selalu mencari siswa-siswa yang pakaiannya tidak sesuai dengan ketentuan. Biasanya kita tuliskan sendiri atau kita tunjukkan yang dulu ketika di era saya itu masih bisa diterima. Era saya sama Bu Bibi itu dulu memang seperti itu, tradisi itu ya dipanggil di depan, ditunjukkan ke teman-temannya. Nah, sekarang justru itu sebaliknya, tidak boleh ditunjukkan. Kita tidak boleh menunjukkan kelemahan, kekurangan anak atau orang di depan teman-temannya, karena itu akan membukas yang sangat luar biasa. Karena itu kegiatan ini saya harapkan akan sangat bermanfaat dan terutama itu implikasi nanti di dalam penerapan kegiatan belajar mengajar. Tidak ada lagi hukuman, tidak ada lagi konsekuensi, karena itu sudah ditempuh melalui kesepakatan kelas. Contoh dan kesepakatan kelas, ya, ada kesepakatan kelas. Ya, di situ sudah ada bagus sekali kelasnya, bagus tadi ya. Sudah ada kesepakatan kelas, ada himbauan-himbauan yang sifatnya mengarah ke pendidikan karakter. Tapi saya sendiri kadang masih agak-agak kuno karena saya hidup di menempuh pendidikan di zaman yang tidak seperti sekarang. Sesuai dengan falsafah pendidikan yang saya sudah anak itu memiliki beberapa saja, program alam dan program zaman ya. Seperti itu. Dulu zaman saya kan belum ada apalagi perangkat gajah seperti sekarang sama sekali belum. Permainannya masih permainan tradisional. Era saya berapa itu? 80-an. Di sekolah itu masih pemberontakan antara guru dengan pendidik dengan anak dengan guru itu sangat luar biasa. Bukan berarti sekarang anak-anak tidak menghormati guru, tetapi memang nilainya sudah mulai bergeser. Anak dari SD sampai di perguruan tinggi itu sekarang hanya difokuskan kepada logika, sementara empati yang tidak pentingnya tidak kita suguhkan. Nah, dalam rangka pendidikan karakter ini empati menjadi yang utama. Kurikulum kita kurikulum empati kalau menurut saya, karena anak secara kognitif mungkin bagus. Mereka sudah merdeka belajar, mau belajar sesuai dengan kesiapan belajarnya, sesuai dengan bakatnya, minatnya, sesuai dengan bakat dan minatnya. Tetapi pada kenyataannya kita kurang memberikan materi yang berkaitan dengan empati anak. Kalau empati itu sudah jalan, tentu di sini tidak terjadi lagi kasus-kasus tiga dosa pendidikan, kasus pelecehan seksual di sekolah-sekolah tertentu, kemudian apalagi pembulian yang paling sering terjadi. Tapi nyatanya di hari kita di kelas yang tumbuh dari perhatian kita, misalnya ketika kita sedang tidak berkomunikasi dengan anak, sedang istirahat, kita akan ada di kantor atau mengerjakan tugas lain, kita masih sering mendapatkan laporan-laporan dari anak kaitannya dengan kasus-kasus bullying istilahnya dari hal kecil. Padahal saya sering sekali ketika dengan sedang KPR, misalnya Pak, penanaman karakter itu sudah selalu diberikan. Misalnya tidak boleh memanggil teman-teman dengan nama orang tuanya, Jo, bilang, siapa kan tidak boleh, tidak seperti itu. Tetapi bagi anak-anak itu ada apa ya, semacam bahasa keakraban
bahkan memanggil dengan panggilan-panggilan yang kasar, bahwa di anak-anak remaja itu dianggap akrab, ya bahasa keakraban mereka. Tapi kalau kita masuk di dunia pendidikan sama sekali tidak diperbolehkan. Harapannya nanti di Kurniawan dan Konstanti pada saat menempuh pendidikan guru penggerak ini, salah satunya ada materi tentang disiplin positif. Kemarin yang pertama sudah perubahan prakasa perubahan, kemudian berikutnya ada tentang budaya positif di sekolah. Harapannya ke depan tidak ada lagi bapak ibu yang melakukan hukuman kepada siswa-siswanya. Yang ada adalah restitusi. Yang mana restitusi itu anak disuruh mencari solusi sendiri kalau tidak salah untuk memperbaiki dirinya yang ketika dikonfirmasikan ke tata tertib sekolah itu dianggap dengan bahasa melanggar biasanya. Itu anak menentukan sendiri. Kalau dulu kan bolos dan melaksanakan tugas, urusan SMP ya, ekstrim itu dulu. Merasakan di halaman kelas sambil kontrol, ada kekerasan fisik yang ditarik rambutnya, jabangnya, goyangnya. Bahkan ekstrimnya lagi membersihkan kemampuannya bapak. Apa itu? Oh iya, disuruh membersihkan. Itu sudah tidak ada lagi dengan dunia anak sekarang, dengan program zamannya anak, di mana anak harus menentukan sendiri. Kalau begitu bentuknya nanti adalah pendisiplinan, maka anak akan menentukan sendiri. Misalnya kalau pendidikan jasmani, dulu kalau terlambat datang ke lapangan, kalau orang dari baju, itu hukumannya pendisiplinannya melalui mengelilingi lapangan. Tujuannya bagus untuk mengeluarkan fisik anak tersebut, tetapi bahasa yang digunakan mungkin yang kurang keras. Itu harapan saya selaku yang dibawakan di sini. Jadi ini adalah kerjasama semua pihak. Kolaborasi tidak hanya satu dua guru saja, tetapi harus semuanya. Stakeholder yang ada di sini harus memahami apa itu disiplin positif. Saya awal-awal juga menentang anak sekarang itu kalau tidak didisiplinkan dengan cara yang begini, terus ramah. Tetapi ternyata kalau secara teori itu bertolak belakang. Anak harus itu. Supaya kita melihat salah satu contoh peserta kita yang di kelas 6 itu mungkin sudah. Itu pendekatannya kita pasti sudah dengan berbagai macam teknik, tetapi yaitu karena mungkin tidak kontinu dalam waktu yang singkat dengan menawarkan perubahan, itu apa ya, mustahil sepertinya, mustahil. Sama dengan kemampuan literasi anak-anak. Bagaimana anak bisa berliterasi dengan baik kalau kita sebagai guru tidak memberikan contoh, tidak memberikan ruang pada anak-anak untuk berliterasi. Padahal kegiatan literasi itu menjadi utama, menjadi fondasi untuk anak nanti dapat menerima, dapat menyerap materi pembelajaran yang dilaksanakan bersama-sama, di mana guru tidak lagi sebagai pusat belajar bagi siswa, tetapi sepenuhnya anak-anak sebagai fasilitator. Kita mengambil kurikulum operasional satuan pendidikan, kurikulum pendidikan tahap berkembang. Kalau tahun kemarin kita masih dalam tahap siap, kemudian tahap berkembang, mudah-mudahan di tahun depan ketika sudah ada berarti sudah ada 3 lulusan guru penggerak di sini, harapannya kita sudah masuk ke dalam tahap akhir, di mana penyusunan pembelajarannya, modul belajarnya semuanya harus sudah terdiferensiasi. Nah, itu juga hal yang baru lagi yang menuntut kita harus terus belajar. Sementara pemberian materi untuk gurunya itu kan 1 tahun sekali. Kalau yang secara kedinasan melalui program IKN itu jamnya berapa kemarin? Hampir ini jam tahun. Tetapi ada fasilitas lain melalui platform Merdeka Belajar yang di situ inspirasi apapun sebetulnya
ada di situ. Kita mau kopi spesial seperti apa, kegiatan itu ada. Hanya memang kadang tidak sesuai kalau diterapkan dengan lingkungan sekolah kita. Contoh dulu yang di Gampang itu kan yang sekolah alam yang ada di Malang itu. Dari seorang kepala sekolah ibu itu sudah sehingga masuk di satu sekolah, lalu bahasa baru sekolah yang telah perubahan kabel, kemudian menjadi sekolah internasional. Tetapi di balik itu ada dukungan paling murid dan komite yang luar biasa, terutama dari segi anggaran. Di sini kita mau melaksanakan P5 saja, aktualisasi P5 saja kita satu tahun bingung mencari anggaran, kita narik tidak berani menggunakan uang sembarangan yang ada juga tahun jawabannya tidak semudah itu. Makanya kembali lagi pada usaha kita dengan sampah yang sangat terbatas. Mengapa saya katakan terbatas? Seperti yang kita punya program unggulan yang apa ya, yang buruk-buruk dengan sampah seperti ini ya kita sulit sekali. Contoh fasilitas internet saja kita sudah mengambil spek yang paling tinggi di sini di home karena sekolah kita dilewati jaminan di home itu saja belum bisa mengcover semua. Kita mau pembelajaran yang edukatif yang menyenangkan untuk kelengkapan pembelajarannya, contoh screen-nya, proyektornya kita terbatas. Yang sini itu setiap kelas harus sudah terpasang screen di sini yang paten di kelas-kelas proyektornya juga paten di kelas. Ini kita punya 6-7 dengan ruang perusahaan, tapi kenyataannya kita hanya punya beberapa itu juga terkait dengan kendala dalam peranggaran di atas kaitannya dengan bantuan operasional sekolah. Kemudian yang berikutnya adalah saya berharap semuanya sampai pada action, sampai pada eksekusi sebagus apapun programnya kemarin disampaikan Pak PP di sini, Bu Mini dan Pak Yono. Ya kita kembali lagi ke eksekusinya. Saya akui kita itu lemah di eksekusi. Kalau koordinasi kita sudah mulai jalan, tapi eksekusi. Jadi kita belum terbiasa dengan kultur tugas dan tanggung jawab masing-masing. Belum seperti sistem lah. Misalnya contoh, ada kita punya program ini misalnya dalam rangka pendidikan karakter meningkatkan prestasi. Besok kita akan melaksanakan kegiatan lomba maksi dan PBI. Karena keterbatasan tenaga, cabang lombanya banyak sekali, belum ini sampai nanti pada Popda. Itu juga kadang tidak tercover semuanya. Bagaimana kita harus menyelesaikan administrasi, laporan, bagaimana harus melayani anak belajar, tetap belajar di kelas, sementara teman-teman yang lomba, yang lomba juga harus mendapatkan bimbingan yang maksimal. Nah, inilah yang membutuhkan kerjasama untuk kita semuanya, sehingga dengan adanya program ini prosesnya, tahapannya, ketika nanti sampai eksekusinya itu bagus. Saya ini selain saya ini luar biasa. Sekolah kita sudah punya 3. Rata-rata satu sekolah 2 ya. 2 kita sudah punya 3. Nanti lulusan. Jadi tahun ini kita sudah punya 3. Sudah bisa melengkapi akreditasi kita. 3 penerapan yang dilakukan. Sekali lagi, hasil akhirnya adalah pada action di lapangan. Hanya bentuknya saja, yang lain tidak mendorong, yang lain tidak mendukung juga akan kesulitan. Sesuai dengan jawaban bergerak itu. Pertama apa? Tergerak, bergerak dan menggerakkan. Nah, menggerakkannya ini yang sulit. Butuh jualan yang luar biasa, pengertian satu sama lain yang luar biasa, dan juga situasi kegiatan belajar di sekolah. Nah, untuk siang ini mudah-mudahan nanti bisa berlangsung dengan baik, tidak mengurangi semangat kita, meskipun kita hanya beberapa personel karena yang sedang mendampingi anak pendampingan untuk meningkatkan prestasi sesuai dengan kalimat perubahan yang Bapak Ibu
menyusun dalam peninjauan kembali visi sekolah, salah satunya prestasi, kemudian diakhiri dengan lagi. Nah, ini ada salah satu kegiatan yang sedang dilakukan dalam guru mapel, kemudian guru yang lain juga sedang melaksanakan kaitannya dengan kegiatan laporan di sekolah. Karena tanggal 21 ada rekon aset yang sekolah kita akan dikunjungi, sementara kita juga harus meninggalkan sekolah karena ada undangan acara lanjutan dari kantor pendidikan Indonesia. Jadi kita bagi waktu, kita menggunakan segala prioritas, yang penting semuanya bisa berjalan. Program dengan kita saja saya bisa membersamai walaupun tidak maksimal. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, nanti materi distribusi ini bisa kita serap semuanya dan bisa kita terapkan kepada anak-anak kita sehingga signifikan distribusinya nanti betul-betul bisa berjalan. Apa yang kita inginkan sesuai dengan visi sekolah kita. Pertama itu apa sih? Berhalal mulia ya, keuangan kalau tidak salah, yang untuk cover di tingkat alam, kemudian itu bisa tercapai di tahun berikutnya. Ini yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya tidak bijaksana karena materinya juga cukup banyak. Nanti tentu sebelumnya saya sampaikan kepada moderator untuk dilakukan pemaparan diseminasi tentang penerapan budaya positif di sekolah dalam rangka pelaksanaan program Budak Jakarta 11 Sekian, terima kasih. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang kedua yaitu berusaha akan memaparkan aksi nyata yang berjudul Desiminasi Budaya Positif di Sekolah. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih kepada Ibu Guru ya, selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kapolres selaku Kepala SD 1 Wetan, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan dan Guru SD 1 Wetan. Terima kasih atas waktu dan kehadirannya sehingga pada siang hari ini Bapak Ibu semua dapat menghadiri acara destinasi budaya positif yang akan saya paparkan pada hari ini. Sebelum kita mulai, saya akan membacakan konsep. Oke, Bapak Ibu, langsung saja saya akan membacakan destinasi budaya positif di SD dari 1 Wetan. Konsep inti budaya positif. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti 1. Perubahan paradigma belajar. 2. Disiplin positif. 3. Motivasi perilaku manusia. 4. Kebutuhan dasar manusia. 5. Posisi kontrol restribusi. 6. Keyakinan sekolah atau kelas. Dan 7. Segitiga restribusi. Pertama, perubahan paradigma belajar. Sebelum kita masuk ke materi, Bapak Ibu mohon tolongnya sebentar untuk bisa berdiri. Kita akan melaksanakan SPM bersama. Oke, mohon bisa maju Bapak Ibu semua. Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan
berharap mulia, berkebudayaan lokal, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis, Pancasila, beriman dan bertakwa pada temuan dan desa dan berharap mulia, berkebudayaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua. Mohon bisa didukung dari di awal materi pertama dari perubahan paradigma belajar. Pembelajaran paradigma baru atau kurikulum merdeka merupakan pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil belajar Pancasila. Kurikulum merdeka memastikan bahwa praktek pembelajaran yang dilakukan di sekolah benar-benar berpusat pada siswa, yang mana setiap siswa dipastikan melakukan kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Jadi Bapak Ibu, yang kita ketahui bahwa anak kita memiliki karakter dan kemampuan yang berbeda. Jadi kita sebagai guru tidak bisa memberikan pelajaran atau pendidikan yang sama, harus sesuai dengan karakter, kemampuan dan bakat yang dimiliki. Dan juga kita harus memperhatikan bahwa anak itu memiliki karakteristik dan gaya belajar yang berbeda, yang harus kita perhatikan bahwa kita tidak bisa menyamakan mereka dalam pendidikan. Jadi untuk karakter profil belajar Pancasila di sini bahwa siswa harus dapat beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi diharapkan bahwa siswa memiliki ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, memiliki rasa religius pada Tuhan Yang Maha Esa dan memiliki akhlak yang baik. Selanjutnya karakter yang kedua berkebinekaan global. Di sini diharapkan bahwa siswa dapat menghormati bahwa negara kita adalah negara yang benar sekali suku bangsa budaya yang berbeda, untuk bisa menghargai dan menghormati segala perbedaan yang ada. Yang ketiga, bergotong royong. Diharapkan siswa dapat bekerja sama dan berkolaborasi baik di sekolah maupun di masyarakat nantinya. Untuk yang karakter yang keempat, mandiri, diharapkan siswa dapat mandiri dalam menyelesaikan tugas ataupun segala aktivitasnya tanpa ada bantuan orang tua, guru, ataupun teman yang lainnya. Untuk yang kreatif, diharapkan siswa dapat berkreatif, mengeluarkan kreativitas yang dimiliki anak, bakat, dan kemampuannya. Karena di sini kreativitas anak tidak bisa terlihat, hanya dapat terlihat kalau guru itu bisa mengolah kreativitasnya. Yang terakhir yaitu pengenalan kritis. Diharapkan bahwa siswa dapat menyerang atau memilih apa yang terbaik untuk dirinya, bukan berarti ada info atau berita anak yang dapat menyerang atau menyaring segala informasi yang ada. Jadi Bapak Ibu, untuk paradigma baru ini berarti kita sebagai guru yang harus kita lakukan di kelas untuk mengetahui kemampuan bakat dalam disiplin itu kira-kira dengan apa Ibu? Ada yang tahu? Asesmen, iya, betul sekali. Kemudian yang harus kita lakukan
lakukan yang pertama adalah asesmen atau tes diagnosis awal untuk mengetahui bakat minat dan kemampuan siswa. Untuk yang kedua yaitu disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebersihan. Jadi di SD ini termasuk disiplinnya sudah berjalan baik. Jadi bagaimana anak dapat melaksanakan disiplin positif itu secara kontinu, secara terus-menerus tanpa adanya paksaan dari guru atau yang lainnya. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian ataupun hukuman. Jadi untuk disiplin positif yang dapat kita lakukan di sekolah kita adalah kegiatan tetap berjalan secara kontinu tanpa harus ada paksaan dari guru. Ini adalah kita sebagai guru memberikan contoh. Mungkin hal-hal yang sederhana kita menerapkan mungkin ada kegiatan atau 5S ya, 5S itu apa dulu? Senyum, salam, sapa, sopan santun. Nah, mungkin dari kelima hal ini adalah hal yang sederhana, tapi mungkin sangat sulit dilakukan anak-anak. Nah, kita sebagai guru, ini adalah tugas kita memberikan contoh, bukan pemerintah, agar mereka tumbuh rasa dari diri mereka, kesadaran mereka untuk melakukan disiplin positif. Jadi kita mencontohkan bertemu dengan anak kita senyum, memberi senyum. Setelah senyum kita memberi salam, terus menyapa, terus sopan. Sopan adalah tindakan kita sebagai guru, berarti kita memberikan tindakan yang baik, perilaku yang baik, dan santun adalah tutur kata guru. Nah, ini tutur kata guru biasanya juga harus baik, lembut, yang bisa diterima. Karena anak-anak kita adalah anak yang dapat merekam dan melihat contoh secara langsung. Jadi apa yang mereka lihat itulah yang mereka akan contohkan. Jadi hal-hal yang sederhana yang dapat kita contohkan kepada anak akan tumbuh dari diri mereka pada paksaan atau rewards, hadiah ataupun hukuman. Karena disiplin positif di SD ini sudah berjalan untuk religiusnya, kita sudah berjalan untuk kegiatan sholat bersama dan sholat duha. Jadi untuk kegiatan karakter perilaku anak mungkin hal-hal yang tadi saya sebutkan. Kalau bisa dengan kata-kata ajaib itu. Terima kasih, terus mengucapkan maaf, tolong, permisi. Nah, itu dapat apa ya? Mudah tapi sulit untuk diterapkan pada anak. Lanjut ya. Yang ketiga adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi motivasi perilaku manusia ini ada 3, yaitu 1, untuk menghindari hukuman. Biasanya anak-anak melakukan disiplin karena takut dihukum oleh bapak dan ibu. Jadi belum
sekolah. Nah, motivasi ini adalah motivasi yang tidak timbul dari hati, berarti adalah motivasi ekstrinsik. Motivasi yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan. Biasanya murid melakukan disiplin karena akan mendapatkan imbalan atau hadiah dari guru. Ayo bersama nanti guru beri hadiah, ya bagus. Nanti guru kasih nilai yang bagus. Nah, itu sama akan tumbuh disiplin yang hanya akan mendapatkan imbalan dari guru. Yang ketiga, menghargai diri sendiri. Biasanya murid melakukan disiplin diri karena sadar nilai kebajikan yang ada dalam dirinya. Nah, ini adalah menghargai diri sendiri bahwa saya harus melakukan hal-hal yang baik yang harus saya lakukan. Nah, ini motivasi ekstrinsik. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah satu, bertahan hidup, dua, kasih sayang dan rasa diterima, tiga, penguasaan, empat, kebebasan dan kesenangan. Kebutuhan bertahan hidup merupakan kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah dan makan. Komponen psikologis dari kebutuhan ini adalah kebutuhan akan perasaan aman. Jadi ini adalah kebutuhan pokok yang harus kita cukupi, kebutuhan bertahan hidup. Ya, lanjut. Kebutuhan yang kedua yaitu kebutuhan cinta dan kasih sayang. Kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima dapat dipenuhi dengan menerapkan sistem AMU. Dengan sistem ini, guru berperan sebagai pamong yang bertugas membimbing, mengayomi, dan mengarahkan peserta didik sesuai dengan kodratnya masing-masing. Jadi Bapak Ibu, untuk kebutuhan cinta dan kasih sayang ini anak-anak sangat membutuhkan. Jadi perhatian dan kasih sayang dari Bapak Ibu semua ini sangat diharapkan oleh siswa kita, yaitu dengan kita sebagai pamong mengayomi, mengarahkan peserta didik, ini akan membuat rasa nyaman pada peserta didik, sehingga peserta didik akan lebih terbuka dan lebih merasa dekat dengan gurunya dan tidak akan merasa lagi. Kebutuhan penguasaan. Kebutuhan akan penguasaan berkaitan dengan harga diri anak atau murid. Kebutuhan ini mencakup perasaan, menilai kompeten dan tampil. Guru dapat memenuhi kebutuhan ini dengan memberikan ujian dan hadiah pada siswa saat mencapai prestasi atau melakukan hal-hal yang baik. Jadi kebutuhan penguasaan ini di sini siswa mungkin memiliki perasaan bahwa dia ternilai, dia memiliki kompeten, kemampuan lebih unggul dari yang lain, memiliki keterampilan, kemampuan. Jadi di sini anak-anak mengharapkan bahwa ibu dapat memberikan suatu pujian, reward kepada anak-anak untuk mencapai kebahagiaan ini. Mungkin atau bisa juga anak menjadi lebih puas dan bangga apa yang sudah disacainya. Yang selanjutnya, kebutuhan kebebasan. Kebutuhan akan kebebasan menjadi dua kategori, yaitu kebebasan dari rasa sakit dan kebebasan memilih. Kebebasan dari rasa sakit mencakup segala hal yang dapat membuat peserta didik menderita secara fisik maupun psikologis. Sementara kebebasan memilih berkaitan dengan kemampuan peserta didik dalam menemukan jalan hidupnya sendiri, termasuk memilih pembelajaran.
untuk kebutuhannya tadi itu, ya, kebutuhan kebebasan di sini diharapkan peserta didik dapat merasakan kebebasan belajar tanpa ada paksaan dari bapak dan ibu, karena mereka akan merasa lebih merdeka, lebih bahagia, dapat melakukan pembelajaran yang mereka sesuaikan, mereka senangi. Jadi tidak ada paksaan dari bapak ibu, karena kembali ke yang tadi itu bahwa siswa kita mempunyai karakter dan bahkan kemampuan yang berbeda. Disinilah kita akan membebaskan mereka sesuai dengan gaya belajar yang mereka sukai. Karena ada gaya belajar mereka. Bapak Ibu mau satu jawab gaya belajar, ada yang tahu? Gaya belajar visual, gaya belajar auditory, dan gaya belajar kinestetik. Nah, dari gaya belajar ini, kita terapkan pada kebutuhan kebebasan. Disinilah siswa akan merasakan kebebasan dalam belajar. Jika tidak ada kebebasan, maka siswa akan merasa menderita secara fisik dan psikologis. Seperti itu, Bapak Ibu. Untuk kebutuhan selanjutnya, kebutuhan kesenangan. Kebutuhan ada kesenangan adalah segala sesuatu yang diperlukan untuk merasa bahagia di sekolah. Kebutuhan ini penting untuk memenuhi agar tujuan pembelajaran bersama. Kebutuhan kesenangan dapat dilakukan dengan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Jadi, di kelas Bapak Ibu semua, termasuk saya juga, dengan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan di kelas sehingga anak-anak lebih nyaman, lebih senang dan lebih bahagia lagi agar mereka dapat mencapai kesenangan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Yang kelima, keyakinan sekolah atau kelas. Bapak Ibu untuk keyakinan sekolah kelas. Bagaimana Bapak Ibu sudah menerapkan di kelas Bapak Ibu semua? Alhamdulillah. Sebagai sudah untuk keyakinan sekolah kelas, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Jadi untuk keyakinan kelas ini nanti Bapak Ibu terapkan di kelas, atau mungkin kalau sudah menerapkan berarti biasanya Bapak dan Ibu ini ada kesepakatan antara peserta didik. Biasanya ini menggunakan kalimat-kalimat yang universal, yang umum, yang mudah dipahami anak dan jelas. Ya, jadi anak-anak nanti yang akan menentukan apa kesepakatan keyakinan kelas itu. Maka mereka benar-benar melaksanakan karena ada pasangan dari kita sebagai guru. Dari tumbuh dari mereka keyakinan kelas mereka dan akan dilaksanakan mereka secara berkontinus. Yang enam, posisi kontrol restitusi. Posisi kontrol restitusi ini ada 5. Yang pertama, guru sebagai pemburu. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersama. Dan yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pengamat. Yang kelima, guru sebagai manajer. 5 posisi kontrol. Nah, di sini ada motivasi, terus ada juga motivasi manusia, menghindari kelemahan. 2, mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Motivasi yang ketiga yaitu menghargai diri sendiri. Jadi posisi kontrol itu tadi jadi 1 sebagai pembentuk, 2 pembuatnya bersama, 3 guru sebagai teman, 4 guru sebagai pemantau, dan
dan yang kelima guru sebagai manajer. Jadi motivasi yang pertama, guru berbuat dalam 5 posisi orang yang pertama sebagai pemimpin biasanya guru menghaji, guru menunjuk atau menyakiti, menyindir. Ya, semoga hal-hal yang seperti ini tidak terjadi di sekolah kita. Lebih memastikan bahwa kita guru sebagai pemimpin yang hanya bisa menghaji, menunjuk-nunjuk, menyakiti ataupun menyindir bisa terjadi. Yang kedua, posisi kontrol yang kedua yaitu membuat rasa bersalah. Nah, di sini guru berbuat berserangan dan mengatakan, seharusnya kamu begini, nak. Harusnya kamu begini, jangan seperti itu. Ibu sangat kecewa dengan perilaku kamu. Nah, ini berarti posisi kontrol kita ini sebagai membuat rasa bersalah. Kita berbicara seperti itu tidak merasa bahwa anak itu merasa bersalah dan kecewa. Nah, yang ketiga yaitu guru sebagai teman. Di sini membuat alasan-alasan untuk muridnya. Nah, seperti teman dan teman dari guru ingin mendekatkan diri pada muridnya. Nah, posisinya mungkin sebagai teman. Bahasanya mungkin akan seperti teman. Nah, yang ketiga yaitu sebagai pemantau, menghitung dan mengukur. Yang ketiga guru sebagai manajer memajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, di sini mungkin guru lebih bijaksana dalam bertanya. Apa sih hal yang kamu lakukan? Mengapa kamu melakukan hal tersebut? Pasti ada alasannya. Nah, itu sebagai manajer. Terus selanjutnya guru berkata, itu sebagai pemimpin. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nanti ada hukumannya dari bapak dan ibu guru. Nah, dulu mungkin kita seperti itu ya, bapak guru karena belum tahu. Biasanya seperti itu. Nah, kita mungkin akan belajar lagi karena kita sudah tahu ada 5 posisi pemimpin. Selanjutnya membuat rasa bersalah. Kamu seharusnya, kamu sudah tahu. Ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Nah, ini membuat rasa bersalah. Sebagai teman, ayolah lakukan beginiku. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, itu pernah bantu loh. Kamu harus melakukan ini. Untuk sebagai pemantau atau peraturannya, kamu kan tahu peraturannya apa di sekolah. Kamu harus melakukannya, harus melakukan. Itu sebagai pemantau. Sebagai manajer, apa yang kita lalui, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, ini sebagai manajer. Hasilnya, untuk kita sebagai pemangku, anak kita akan pasti memberontak, menyalahkan orang lain dan biasanya akan berbohong. Yang membuat rasa bersalah, menyembunyikan, menyangkal dan berbohong. Teman mungkin akan tergantungan. Kali-kali nanti guru sudah akan membela saya, tidak menyalahkan saya karena guru sudah seperti teman saya, jadi tidak akan mungkin saya ditegur. Nah, itu. Untuk pemantau, menyesuaikan diri bila diawasi. Oh, tidak diawasi, baik, aman. Oh, diawasi, berarti tidak akan bersikap seperti orang. Untuk yang sebagai manajer, mengeluarkan pribadi. Tidak apa-apa, berbuat salah itu tidak apa-apa, kamu sudah pernah melakukannya. Nah, ini dari kata-kata tersebut mungkin nanti yang kemarin merasa ternyata saya salah. Nah, disitulah akan tumbuh kesadaran dari diri mereka. Kaitan dengan dunia berkualitas. Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Ia mampu untuk membuat rasa bersalah. Murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Untuk yang sebagai teman, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Nanti di sini ada yang membela. Selanjutnya sebagai pemantau, murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Terus sebagai manajer, murid meletakkan dirinya sebagai
dunia yang berkualitas. Jadi untuk motivasi murid berkata, biarkan saja, nanti juga lama lagi. Untuk membuat rasa bersalah, mungkin murid akan menjawab, maafkan saya Bu, maafkan saya. Untuk teman, saya pikir bahwa itu teman saya, ternyata begitu. Nah ini mungkin anak-anak sudah merasa kecewa karena apa yang dipikir mereka bahwa bapak dan ibu guru ini adalah sebagai teman. Ternyata tidak. Bapak dan ibu guru di sini menasihati, memberikan hal-hal yang positif untuk melakukan perbuatan yang tidak baik. Dan di sini ada rasa kecewa anak dan ibu. Ternyata bapak dan ibu bisa menegur saya. Saya kira bapak dan ibu guru itu adalah sebagai teman. Untuk memantau berapa banyak bintang yang saya harus proyek, berapa halaman yang harus saya tulis. Nah kalau di sini tidak tahu anak itu tidak akan melakukan tugasnya menyelesaikan tugas yang diberikan ibu. Jadi dia akan melaksanakan mengerjakan tugas kalau bapak dan ibu guru itu memantau. Jadi untuk yang selanjutnya yang manajer, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Jadi bagaimana caranya kamu bisa memperbaiki keadaan ini? Bagaimana solusinya? Kalau kamu bisa menyelesaikan masalah ini, nah di sini anak yang akan menyelesaikannya bukan dari guru. Dampak pada murid. Nah kalau kita murid ini biasanya dampaknya itu hanya sebentar, hanya bertahan sebentar dan anak-anak akan mengulangi kesalahan yang sama. Untuk membuat rasa bersalah, mungkin anak akan merasa rendah diri, karena di sini mungkin akan memberikan hukuman langsung di hadapan teman-teman, dan di sini mungkin akan rasa percaya diri ini akan berkurang, merasa rendah diri, merasa malu. Untuk sebagai rekan, lemah tidak mandiri dan tergantung. Nah ini kalau biasanya diperingatkan oleh badan guru, badan guru ini tidak ada, berarti lemah. Dia tidak mempunyai tanggungan, dia tidak memiliki percaya diri bahwa badan guru bisa memberikan bantuan. Nah dia tidak sama ini. Untuk pemantau, ini beragam ada sanksi atau pelajaran dirinya. Dia hanya mencari hadiah atau reward dari bapak dan ibu. Wah bagus kamu bisa melaksanakan itu. Kalau tidak dipantau, dia tidak akan melaksanakan lagi. Untuk manajer, mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki diri. Lanjut. Nah dari posisi kontrol restitusi. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai manajer, guru dapat membuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Jadi untuk tadi jelas kita mengambil yang guru sebagai manajer karena di sini bukan hanya sebagai pemantau atau pembimbing. Anak yang akan menyelesaikan permasalahannya sendiri. Yang ketujuh yaitu segitiga restitusi. Jadi tahapan dalam segitiga restitusi adalah 3 tahapan, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, 2 validasi tindakan yang salah, 3 menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas
stabilkan identitas pada segitiga restitusi ini, bahwa anak melakukan kesalahan itu hal yang wajar. Disinilah anak akan belajar memperbaiki diri, bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah hal yang salah yang harus diperbaiki untuk sebagai pembelajaran kedepannya untuk lebih baik lagi. Yang kedua, menstabilkan identitas. Berbuat salah itu hal yang manusia. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyelesaikan atau kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus apakah kamu bersikap baik dengan dirimu sendiri? Jadi kata-kata inilah yang nanti kita akan melalui anak-anak dalam menstabilkan identitas dalam menyelesaikan permasalahan di bidang diskusi. Jadi guru hanya memberikan pertanyaan, muridlah yang akan menjawab dan menyelesaikan permasalahan yang diberikan ini. Validasi tindakan yang salah, yaitu tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Validasi tindakan yang salah. Nah ini biasanya kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Nah dari pertanyaan ini nanti anak akan menjawab, mengapa kamu melakukannya? Nah, apa alasannya? Nah pasti akan menjawab, kita akan jujur. Apa yang penting bagi kamu? Apa boleh kita berusaha menjaga sikap itu? Nah kalau di sini tidak, nanti anak akan menjawab tidak. Nah, dari jawaban itu nanti akan mengatakan apa yang harus kamu lakukan, sebaiknya apa yang kamu lakukan. Nah, mau kamu belajar secara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan, kamu harus membuat sama-sama. Salah ini tindakan yang salah pada permasalahan membuat sama-sama. Menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang sama. Menanyakan keyakinan, Bapak Ibu bisa menanyakan satu, apa nilai yang kita percaya di sekolah kita? Nilai-nilai apa yang kita sepakati di kelas? Nanti anak akan ingat apa kesepakatan yang mereka buat di kelas. Oh iya Bu, ternyata saya melanggar kedisiplinan. Oh ternyata saya tadi tidak tidak menjaga kebersihan. Seperti itu. Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Oh ya seperti itu. Nanti anak yang akan menjawab. Hanya bertanya, anak yang menjawab. Kau ini jadi anak seperti apa nak? Jadi seperti ini Bu, anak yang baik, anak yang patuh dan peraturan. Nah seperti itu. Apa yang kamu rasakan sekarang? Puas Bu? Sudah merasa senang? Kenapa? Karena sudah ada penyelesaian masalah. Saya tidak bisa menyelesaikan masalah. Dari kata itu, anak akan menjawab sendiri karena ada jawaban dari Bapak dan Ibu. Selamat pagi Mbak Felis. Bagaimana kabarnya hari ini? Oh iya, kamu tahu kenapa guru kami berkata hari ini? Tahu Bu, karena saya kemarin belum selesai KPR. Oh iya, kemarin guru di kelas melihat ya, hanya Mbak Felis saja yang tidak mengerjakan KPR. Boleh Ibu tahu kenapa alasannya Mbak? Karena saya belum mengerjakan PR
setiap orang punya kesalahan, tapi juga sekarang buat salah, aku juga pernah melakukan kesalahan. Yang penting jangan diulangi lagi. Terus hari ini kita cari solusinya ya Kak? Ya. Kira-kira tindakan kamu yang tidak mengerjakan PR itu melanggar keyakinan kelas tidak? Terus melanggar prinsip kamu tidak? Melanggar. Kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Tidak boleh meneliti dalam malam dan bermain. Iya, berarti kamu sudah tahu kan solusinya? Iya, berarti kamu tadi harus bagaimana? Harus tidak boleh meneliti dalam malam dan tidak boleh bermain terlalu lama. Oh iya, berarti kamu sudah tahu kan cara permasalahan kamu menyelesaikannya biar kamu bisa mengerjakan tugas. Karena tugas itu penting loh, itu untuk mengulang pelajaran yang sudah diberikan kan. Iya, jadi jangan lupa itu nanti kamu laksanakan, oke? Solusi yang sudah kamu buat. Jadi mana perasaannya kira-kira? Sudah tenang dan lega karena Ada solusi. iya Solusinya ya. Bagus sekali Mbak Felis. Ya, terima kasih untuk waktunya hari ini. Sekarang kamu boleh kembali istirahat ya. Ya, terima kasih Mbak Felis. Ya, oke. Kenalkan, nama saya Atiko. Terima kasih Bu Rustati sudah membantu menyelesaikan masalah. Terima kasih. Demikian pemaparan dari Ibu Sari, CEO Angkatan 11 dari Kabupaten Solo yang sangat luar biasa sekali dan menginspirasi ibu kita semua. Adakah tanggapan atau masukan dari Bapak Ibu? Mohon dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari saya tadi kesempatannya hari ini untuk Bu Santri sebagai calon guru angkatan 11 sudah bagus. Cara menyampaikannya sudah membuat pendengar yang menjadi paham dan insya Allah kedepannya kita akan menjadi baik lagi karena sudah dijelaskan beberapa paparan yang diberikan oleh Bu Santri. Seperti itu, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bu Putri yang telah memberikan apresiasi kepada Bu Santri. Lihatnya sudah cukup atau masih ada atau masukan? Sudah cukup. Saya akhiri. Ini adalah presentation pria positif dari Bu Santri. Semoga bermanfaat kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.